Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik serta hidayah kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan ini, ya, di Zoom ini dalam rangka mudzakarah ilmu agama. Marilah kita hendaknya sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan baik itu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, marilah kita hendak sama-sama menata niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah menjelaskan bahwasanya di antara hal yang dikecualikan dari perkataan kufur, saya ingatkan kembali ya, di antara hal yang dikecualikan dari perkataan kufur adalah ketika seseorang mengatakan perkataan kufur, ya, salah dalam masalah agama, ya, dikarenakan dia berijtihad. Mungkin bahasa saya agak serampangan ya. Saya ulangi lagi. Jadi begini, kalau seumpamanya ada orang yang mengerahkan pikirannya, gitu ya, dia kerahkan pikirannya untuk sampai kepada suatu hukum permasalahan, begitu. Kemudian setelah itu dia membaca sebuah ayat ataupun hadis, begitu ya, dan dia salah memahaminya. Tetapi dia kira bahwasanya yang dia katakan itu, yang dia yakini itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Maka orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Contohnya yang kemarin kita sebutkan adalah orang-orang yang tidak mau bayar zakat pada masa Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Mereka pada waktu itu, ya, pada masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada beberapa orang, mereka itu tidak mau bayar zakat. Mereka meyakini bahwasanya zakat itu setelah Rasulullah meninggal itu tidak wajib. Dikarenakan yang disuruh mengambil zakat itu dalam Al-Quran adalah Rasulullah. Khudz min amwalihim shadaqah. Ya, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Jadi ya, sebagai sedekah wajib, yaitu zakat. Jadi yang diwajibkan untuk membayar zakat, kata mereka itu, yang diwajibkan untuk mengambil zakat, kata mereka itu adalah Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sudah meninggal, makanya tidak wajib bagi kita untuk membayar zakat lagi. Itu yang mereka pahami.
Sehingga mereka mengatakan apa? Setelah Rasulullah meninggal, zakat itu tidak wajib. Maka aslinya ini ya, kewajiban zakat itu kan wajib baik pada masa Nabi ataupun sesudah Nabi meninggal, ya kan tetap wajib. Aslinya kan seperti itu hukum zakat. Kemudian perkataan bahwa zakat itu tidak wajib setelah Nabi meninggal, ini bertentangan dengan syariat Islam. Ini bertentangan dengan syariat Islam. Artinya apa? Artinya perkataan ini aslinya ini adalah perkataan kufur. Aslinya ini adalah perkataan kufur. Nah, tetapi mereka yang pada masa Abu Bakar ini ketika mereka mengatakan tidak wajib bayar zakat, ini dikarenakan apa? Salah paham terhadap sebuah ayat. Khudz min amwalihim shadaqatan. Itu. Salah paham tentang ayat ini. Sehingga mereka mengatakan wajib zakatnya itu setelah Rasulullah meninggal itu tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, mereka ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam karena salah dalam menafsiri sebuah ayat. Ya, seperti itu. Sayyidina Abu Bakar ya sudah ngasih tahu mereka. Jadi bukan kemudian serta-merta langsung diperangi, enggak. Sayyidina Abu Bakar itu kasih tahu mereka sudah bahwasanya zakat itu walaupun Nabi meninggal itu tetap wajib, gitu loh. Tetapi mereka itu tidak percaya kepada Abu Bakar. Ya, tidak percaya kepada Sayyidina Abu Bakar. Makanya mereka itu mengira bahwasanya Abu Bakar ini ingin menzalimi mereka. Ini kata mereka, ini Rasulullah sudah meninggal kok. Ya tidak wajiblah bayar zakat. Kenapa Abu Bakar ini mau ngambil uang dari kita sebagai zakat? Ini Abu Bakar mau menzalimi kita. Gitu. Jadi mereka berpikir bahwasanya Abu Bakar ingin menzalimi mereka. Seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Karena kalau seandainya ini, jadi seandainya mereka tahu bahwasanya zakat itu wajib, kemudian mereka bilang tidak wajib, ini mereka hukumnya keluar dari Islam. Jadi keadaan mereka itu apa? Mereka tahu zakat itu tidak wajib. Makanya mereka itu tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Cuma ini berbeda halnya dengan apa? Apabila salah mentakwil tetapi dalam masalah hal-hal yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat, sehingga disebabkan salah mentakwilnya itu dia mendustakan Allah, mendustakan Rasul. Nah, maka orang yang seperti ini walaupun dia salah takwil, ini tidak dimaafkan, tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Paham ya? Jadi kalau masalah tentang dua kalimat syahadat, contohnya seperti orang yang salah tafsir kemudian menafsiri Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dengan duduk, atau menyatakan atau mendustakan makna syahadat yang kedua, nah ini dihukumi keluar dari Islam. Walaupun salah takwil, ini tidak dimaafkan. Nah, ini perinciannya yang sudah berlalu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali. Silakan yang punya kitab dibuka. Biar saya belum punya, saya bukakan dari saya ya. Saya lihat layar nanti. Bentar. Ini dia. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Taib, qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Innama kaffarul akharina alladzina irtaddu 'anil islami litasdiqihim limusaylimatal kadzdzab alladzi da'ar risalah.
innama kaffarul akharina, mereka maksudnya para sahabat ya, hanya mengkafirkan orang lain alladzina irtaddu 'anil Islam, yang mereka keluar dari agama Islam. Jadi pada masa Abu Bakar itu, pada masa Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu ardah, ada beberapa orang setelah meninggalnya Rasulullah, mereka itu keluar dari Islam. Mereka itu murtad, begitu ya, keluar dari agama Islam. Maka orang yang keluar dari agama Islam, orang murtad tersebut ini yang dihukumi kafir. Ini dihukumi kafir. Lah mereka ini dihukumi kafir litasdiqihim limusaylimatal kadzdzab, dikarenakan mereka itu membenarkan dikarenakan mereka itu membenarkan Musailimah al-kadzdzab, yang pendusta. Musailimah al-kadzdzab, al-kadzdzab itu artinya pendusta. Alladzi da'ar risalatah, yang dia mengaku sebagai seorang rasul, ya, seorang nabi. Jadi Musailimah di sini dia mengaku sebagai seorang nabi. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Ini jelas nabi palsu. Maka pengakuannya, ya, dia pengakuannya menjadi seorang nabi, ini adalah sebuah kekufuran. Ya, ini adalah sebuah kekufuran. Karena apa? Karena jelas dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah bersabda, wa khutima biyan nabiyyun, dan para nabi itu ditutup denganku. Kan begitu. Jadi para nabi itu ditutup denganku. Artinya tidak ada seorang nabi baru yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Itu dalam Al-Qur'an. Wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Jadi kalau orang yang mengaku menjadi nabi setelah diangkat menjadi Nabi Muhammad, maka di sini berarti mendustakan Al-Qur'an, mendustakan hadis, kan begitu. Orang yang mendustakan hadis, orang yang mendustakan Al-Quran, hukumnya bagaimana? Hukumnya keluar dari agama Islam. Apa kata para ulama? Ya, dikatakan oleh Al-Imam An-Nashafi, wa raddun nususi kufrun, gitu ya. Wa raddun nususi kufrun, dan membantah nas hukumnya kufur. Ya, mengeluarkan orang dari Islam. Begitu. Allah. Demikian pula sekarang orang yang membenarkannya. Jadi orang yang mengaku Nabi itu hukumnya keluar dari Islam, demikian juga orang yang membenarkannya. Ya, membenarkan dia bahwasanya dia ini seorang Nabi, ini juga keluar dari agama Islam. Makanya di sini ada orang yang pada waktu itu, pada masa Khilafah Abu Bakar, membenarkan Musailimah dalam pengakuannya sebagai seorang nabi. Maka Musailimahnya ini keluar dari Islam, murtad. Demikian juga orang yang membenarkannya itu juga keluar dari agama Islam. Lah, orang yang membenarkan Musailimah al-Kadzdzab ini, orang yang murtad ini juga diperangi oleh Abu Bakar. Nah, itu dia. Jadi mereka ini juga diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena memang hukuman bagi orang yang murtad adalah hukum bunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Kan gitu. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengganti agamanya, keluar dari agama Islam, faqtuluh, maka bunuhlah. Ya, orang tersebut. Artinya apa? Jika sudah diajak untuk kembali ke Islam tetapi tidak mau. Nah, itu maksudnya. Tetapi ini ingat ya, atau yang mewakilinya, bukan kayak perorangan kita. Ya, kalau
Bukan berarti ketika saya sebutkan hukum ini nanti nemu orang murtad langsung dibunuh, nemu orang murtad langsung dibunuh. Bukan begitu. Ini bukan personalan begitu. Nah, ini apa namanya? Ini khalifah dari yang mewakilinya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pada masa Sayyidina Abu Bakar itu beliau memerangi orang murtad yang betul-betul murtad, dia keluar dari agama Islam, dan beliau juga memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, nanti dijelaskan itu kenapa beliau memerangi orang yang memerangi orang yang tidak membayar zakat, nanti akan disebutkan. Tetapi dua-duanya diperangi. Orang yang murtad keluar dari Islam itu juga diperangi, orang yang tidak membayar zakat itu juga diperangi. Bisa difahami ya. Dan kedua-duanya ini disebut dengan hurubur riddah. Ya, hurub ar-riddah, perang riddah, memerangi orang yang murtad. Tetapi ingat, yang membenarkan Musailimah al-Kadzdzab itu berarti murtad, artinya apa? Dia keluar dari agama Islam. Kalau yang tidak membayar zakat, dia itu apa? Memang dikatakan memerangi atau perang riddah juga, tetapi maksudnya apa? Irtadda an daf'iz zakatil wajibati alaihim. Artinya apa? Mereka itu tidak mau membayar zakat yang wajib terhadap mereka. Tetapi dua-duanya disebut dengan hurubur riddah. Ya, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mana ini? Itu paling atas. Famuqatalatuhum lihaula'i. Nah, alladzina ta'awwalu man az-zakati, maka peperangan yang mereka lakukan, maksudnya ya yang dilakukan oleh para sahabat terhadap mereka yang mentakwil mereka yang mentakwil pencegahan bayarnya zakat, mentakwil kemudian tidak mau bayar zakat, ala hadzal wajhi, dengan cara seperti ini, peperangan ini adalah kana li akhdhil haqqi al-wajibi alaihim fi amwalihim, adalah untuk mengambil hak yang wajib atas mereka pada harta mereka. Jadi begini, mereka itu ketika Sayyidina Abu Bakar dan pasukannya memerangi orang yang tidak membayar zakat, ini tujuannya apa? Kenapa ini? Yang perlu kita tahu, ini bukan dikarenakan orang yang tidak membayar zakat itu keluar dari Islam, bukan. Tetapi tujuannya adalah agar mereka itu membayar zakat kembali untuk mengambil hak yang wajib atas harta mereka, ya, pada harta mereka. Nah, kenapa harus dengan cara perang? Ya, dikarenakan kenapa dengan cara perang? Ya, dikarenakan tidak bisa mengambil harta, tidak bisa menarik zakat dari mereka itu kecuali dengan memaksa. Dengan memaksa mereka tuh tidak mau bayar zakat. Setelah itu mereka itu berkelompok lagi. Itu masalahnya. Jadi mereka itu sudah tidak mau bayar zakat. Setelah itu mereka berkelompok lagi. Jadi menyusun kekuatan begitu. Bukan hanya personilnya, enggak, ini berjemaah ini. Makanya di sini dan untuk mengambil harta dari mereka, mengambil zakat yang wajib bagi mereka ini tidak bisa kecuali dengan cara perang. Akhirnya dikenakan seperti itu, maka diperangilah sama Sayyidina Abu Bakar. Cuma ini ya yang saya jelaskan sebelumnya, beda peperangan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan pasukannya ketika memerangi orang murtad yang keluar dari Islam dengan orang yang tidak mau
membayar zakat ini beda muamalahnya. Cara perannya juga beda. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, wadzalika kita lanjutkan kaqitalil bughati. Dan peperangan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika beliau memerangi orang yang tidak membayar zakat ini sama persis sama dengan hukum kaqitalil bughat, yaitu seperti memerangi para pemberontak. Jadi kita pikir sekarang ini ya ada khalifah begitu. Itu yang kita pikir sekarang. Kalau kita bayangkan sekarang ada khalifah yang sah. Bukan khalifah-khalifahan punya Hizbut Tahrir. Jadi kita bayangkan ada khalifah yang sah begitu pada saat ini. Kemudian mana tadi? Ini dia. Fa innahum, kita baca dulu. Fa innahum la yuqataluna likufrihim. Mereka ini, para pemberontak ini tidak diperangi dikarenakan kekufuran mereka, bukan. Bal yuqataluna liraddihim ila ta'atil khalifati. Tetapi mereka itu diperangi untuk apa? Agar kembali untuk mengembalikan mereka terhadap ketaatan terhadap khalifah. Jadi gimana itu? Jadi seumpamanya sekarang ini ada khilafah begitu ya. Ada seorang khalifah yang sah, yang benar-benar khalifah begitu. Kemudian setelah itu inilah pemerintahan Islam ya. Setelah itu ada pemberontak. Ada pemberontak tidak mau baiat. Ingin meruntuhkan khilafah. Maka pemberontak ini diapain ini dalam agama Islami diatur ya. Jadi kalau ada orang memberontak terhadap pemerintahan Islam, ya, tidak mau membaiat, ini diapain ini? Orang yang seperti ini, kelompok yang seperti ini adalah diperangi. Nah, ini diperangi ini. Cuma di sini ketika diperangi itu perangnya kenapa? Ketika mereka atau pemberontak itu diperangi itu kenapa? Itu bukan dikarenakan mereka itu kufur, enggak. Ya, selama seseorang keluar dari khilafah itu dosa. Ya, kita akui itu dosa. Tetapi selama tidak menghalalkan hal tersebut itu tidak dihukumi keluar dari Islam. Kita ini tidak seperti orang Khawarij ya. Khawarij itu pelaku dosa dikafirkan sama mereka. Kita tidak seperti itu. Maka kita punya kaidah la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Kaidah. La nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidzambin. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim, itu intinya ya. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim disebabkan perbuatan dosa. Dia berzina, dia keluar dari khalifah, tidak mau taat kepada khalifah, membangkang kepada khalifah. Dengan seperti ini kita tidak mengkafirkannya. Malam yastahillahu, itu para ulama. Malam yastahillahu, selama tidak menghalalkannya. Kalau ada yang orang melakukan zina, kita tidak mengkafirkannya selama dia tidak menghalalkan zina. Seandainya dia berzina dikarenakan menghalalkan perbuatan zina, maka orang ini dihukumi keluar dari Islam. Demikian juga orang yang membangkang terhadap khalifah, dengan hanya membangkangnya ini dia tidak dihukumi keluar dari Islam, jelas berdosa. Selama apa? Selama dia itu tidak menghalalkannya.
Ya, kalau menghalalkan itu baru lain hukumnya, keluar dari Islam. Jadi mereka ini para pembangkang ini, mereka itu hukumnya diapain? Ya diperangi. Kenapa diperangi? Agar kembali taat kepada seorang khalifah. Gitu. Wadzalika, kita lanjutkan kembali. Wadzalika kaqitalil bughati, dan hal itu sudah ini. Kalladzina, di bawahnya kalladzina qatalahum sayyiduna Aliyun fil waqa'i'is salas. Kalladzina qatalahum, seperti halnya orang-orang yang diperangi Sayyiduna Aliyun oleh Sayyidina Ali, orang fil waqa'i'is salas, dalam 3 peperangan. Ya, ini kalau mau ini mempelajari 3 peperangan ini sangat ini ya. Ini sangat bagus sekali kalau ngerti sejarahnya. Jadi intinya ada terjadi 3 peperangan pada masa Sayyidina Ali. Adanya ketika beliau itu menjadi khalifah. Jadi ya ada beberapa yang membangkang di sini. Apa 3 peperangan itu? Waqatil Jamal, yaitu peperangan Jamal. Yaitu orang-orang yang tidak mau membaiat Sayyidina Ali dari orang-orang Basrah. Jadi peperangan ini terjadi antara siapa? Waqatil Jamal, antara Sayyidina Ali, ya, antara Sayyidina Ali dengan orang-orang yang tidak mau membaiatnya dari orang Basrah. Jadi waqatul Jamal. Wa waqati Siffin, dan peperangan Siffin ma'a Muawiyah, beserta Muawiyah. Jadi peperangan Siffin, ya. Yaitu peperangan antara pasukan Sayyidina Ali dan pasukannya dengan Muawiyah dan pasukannya. Itu terjadi perang besar, Dan Sayyidina Ali dalam kasus ini, beliau adalah orang yang benar. Ya, pasukan beliau adalah pasukan yang benar. Ya, melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Faqatilul lati tabghi, dalam Al-Quran. Jadi kalau ada faqatilul lati tabghi, jadi perangilah orang yang tabghi, memberontak. Jadi itu perintah dalam Al-Quran. Nah, bahwasanya orang yang memberontak terhadap perintah Islam itu ya diperangi, begitu, agar kembali pada jalan yang lurus, itu maksudnya. Dan lawan-lawan Sayyidina Ali dalam 3 perang ini semuanya salah, semuanya salah. Kemudian, ya, kata para ulama itu apa? Al-haqqu ma'a Sayyidina Ali. Kebenaran itu bersama Sayyidina Ali dalam masalah itu. Ini itu penjelasan panjang lebar. Enggak mau semua, tapi kita cukupkan dulu di sini. Kemudian waqa'atin Nahrawan, dan peperangan Nahrawan. Ini pada masa Sayyidina Ali juga ini. Perang pada waktu itu dengan siapa? Ma'al Khawariji, beserta orang-orang Khawarij. Ya, beserta orang-orang Khawarij. Sayyidina Ali melawan orang-orang Khawarij. Ya, mereka keluar dari di kelompok Sayyidina Ali. Kemudian juga keluar dari kelompok Muawiyah.
dan sudah ma'ruf ya. Orang Khawarij itu bagaimana akidahnya, begitu ya. Khawarij itu insyaallah taala apa namanya? Pertemuan-pertemuan selanjutnya akan ada penjelasan tentang masalah Khawarij. Cuma yang penting Khawarij ini adalah salah satu kelompok yang sesat begitu ya. Mereka itu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Bahkan mereka mengkafirkan Sayyidina Ali dan seterusnya. Maka kemudian peperangan yang berikutnya, peperangan yang ketiga adalah peperangan An-Nahrawan ma'al Khawarij, beserta orang-orang Khawarij. Ala anna minal khawariji sinfan hum kuffarun haqiqatan faulaika lahum hukmuhumul khas. Jadi gini ya. Dalam 3 peperangan tersebut, yaitu perang Waqatul Jamal, kemudian peperangan Siffin, kemudian peperangan Nahrawan, ini Sayyidina Ali memerangi mereka. Tetapi ketika itu Sayyidina Ali memerangi mereka itu bukan dikarenakan mereka itu kafir, bukan. Tetapi agar mereka itu mau kembali ke jalan yang lurus, yaitu membaiatnya sebagai khalifah. Nah, cuma ini kan Nahrawan tadi itu peperangan dengan siapa? Dengan Khawarij, kan begitu. Cuma di sini memang orang Khawarij itu ada yang kafir beneran. Nah, itu dia. Jadi gini, jadi kan tadi kita sebutkan bahwasanya 3 peperangan ini, Jamal, Siffin, Nahrawan. Mereka Nahrawan ini dengan siapa? Perang dengan Khawarij. Jadi mereka itu diperangi bukan dikarenakan mereka kafir, tapi dikarenakan mereka itu agar mereka kembali kepada dalam agama Islam. Kembali taat kepada khalifah. Cuma di sini memang ini mau dijelaskan Mas. Memang ada dari golongan Khawarij itu yang benar-benar keluar dari Islam. Jadi Khawarij itu sebagian mereka tidak keluar dari Islam dan sebagian mereka keluar dari Islam gitu karena kebid'ahannya itu. Nah, ini yang disebutkan sama Syekh ala anna minal khawariji, walaupun memang dari sebagian orang Khawarij sinfan hum kufarun haqiqatan, sebagian dari mereka itu memang benar-benar kafir. Maksudnya keluar dari Islam. Maka orang Khawarij yang kafir yang keluar dari Islam ini gimana? Faulaika lahum hukmuhumul khas. Maka mereka ini mempunyai hukum khusus. Mereka mempunyai hukum khusus. Nah, artinya ya tetaplah dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, ini sekilas tentang apa namanya orang-orang yang diperangi baik pada masa Sayyidina Abu Bakar dan juga pada masa Sayyidina Ali, yang mereka itu diperanginya bukan dikarenakan mereka keluar dari Islam, ya, tetapi mereka itu diperangi agar mereka itu kembali menjadi orang yang taat terhadap khalifah. Tamam. Kita lanjutkan. Ini butuh apa namanya? Butuh agak fokus sedikit. Sebenarnya sih butuh fokus semua. Jadi sekarang qala al-Hafidz, ini lebih diperhatikan menurut saya. Qala al-Hafiz Abu Zur'at al-Iraqi beliau mengatakan fi nukatihi, dalam kitab nukatnya, katakan apa? Wa qala Syekhuna al-Bulqini,
Wa qala dan berkata Syekhuna guru kita Al-Bulqini Imam Al-Bulqini, yang bagi ayu qala bila ta'wilin liyakhrujal bughatu wal khawarijul ladzina yastahilluna dima'a ahli al-'adli wa amwalahum wa ya'taqiduna tahrima dima'ihim ala ahli al-'adli. Jadi untuk memahami ibarah ini, ya, ini kan ibarah dipotong begitu ya. Untuk memahami ibarah ini perlu kita lihat kitabnya begitu ya. Apa yang tidak ya dengarkan penjelasannya. Karena tidak sempat lihat. Jadi gini, dalam kitab itu disebutkan ya, orang yang mengatakan seperti ini hukumnya keluar dari Islam. Orang yang mengatakan ini hukumnya keluar dari Islam. Orang yang mengatakan seperti ini hukumnya keluar dari Islam. Nah begitu. Ada perkataan seperti itu. Maka kemudian setelah itu Imam Al-Bulqini bilangnya apa? Yang bagi ayyuqala bila ta'wilin, ya sepatutnya untuk disebutkan perkataan apa? Bila ta'wilin, tanpa mentakwil. Begini. Orang yang mengatakan seperti awalnya gini, bilangnya kan, awalnya orang yang mengatakan seperti ini hukumnya keluar dari Islam. Contohnya begitu ya. Ini kata beliau apa? Ya sepatutnya lah dibilang bila takwil. Dengan gimana? Contohnya, orang yang mengatakan seperti ini tanpa takwil, tanpa adanya takwil, orang ini dihukumi keluar dari Islam. Orang yang mengatakan seperti ini tanpa adanya takwil, dihukumi keluar dari Islam. Terus seperti itu. Jadi kata orang ini ya sepatutnya lah dikasih imbuhan bila takwil itu, tambahan bila takwil tanpa takwil. Itu maksudnya. Yang bagi ayyuqala bila takwil, biar paham. Ya. Kenapa kata beliau kok ya sepatutnya dikasih tambahan bila takwil? Liyakhrujal bughatu, agar jadi orang yang mengatakan ini tanpa takwil hukumnya keluar dari Islam. Kenapa sepatutnya kita kasih takwil? Liyakhrujal bughatu, agar terkecualikan itu maksudnya ya. Agar terkecualikan dari hal itu para pemberontak al-buwat, para pemberontak, wal khawariju, dan orang-orang khawarij, alladzina yastahilluna dima'a ahli al-'adli, yang mereka menghalalkan darah-darahnya ahli al-'adl, ya, maksudnya ahli sunnah ya. Mereka orang-orang khawarij itu menghalalkan darahnya orang-orang ahli adil. Mereka itu memerangi. Wa amwalahum, dan mereka juga menghalalkan harta ahli adil, ahli sunnah juga. Jadi orang ahli sunnah kata mereka itu ya halal darahnya. Orang ahli sunnah itu halal darahnya. Dan juga halal hartanya kata mereka. Itu orang khawarij itu. Kalau kita lihat cucu-cucunya yang sekarang itu, cucu-cucunya itu khawarij, ya begitu. Banyak dari mereka seperti itu. Cucu-cucunya itu, keturunannya itu. Yang sekarang juga ada itu. Nah, pimpinan mereka itu sampai mengatakan begini. Ini ya pimpinan yang ada sekarang. Katanya paman dakhala fi da'watina falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Orang yang mau bergabung dengan dakwah kita, masuk ke mereka begitu, maka orang ini akan senasib dengan kita. Artinya ya kesenangan kita, kesedihan kita, kurang lebihnya begitulah. Kemudian ini, faman lam yadkhul fi da'watina fa huwa kafirun halalud dami wal mal. Dan orang yang tidak mau bergabung dengan dakwah kita, kata mereka, maka orang ini kafir. Itu dia. Kemudian halalud dami, halal darahnya, wal mali, halal hartanya.
mau dijarah, mau dirampas, mau dibunuh, itu halal, itu tidak berdosa kan mereka. Nah, itu kata pimpinan mereka seperti itu. Makanya sih perlu dihati-hati. Ya, perlu kita hati-hati. Kemudian kalau kita ulangi kembali kitab, liyakhrujal bughatu, agar terkecualikan, yaitu orang-orang pemberontak, para pemberontak dan khawarij yang menghalalkan darah ahli sunnah dan harta-harta mereka, wa ya'taqiduna tahrima dima'ihim ala ahli al-adli, dan mereka meyakini keharaman darah mereka atas ahli adil, atas ahli sunnah. Artinya kata mereka itu, kalau ahli sunnah itu bagi mereka itu halal darah ahli sunnah. Tetapi kata mereka, darah kami itu tidak halal bagi ahli sunnah. Nah, begitu. Enak dewe ngomongnya, coba. Begitulah mereka. Demikian juga akal terkecualikan juga siapa? Walladzina ankaru wujubaz zakati alaihim, dan orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat atas mereka. Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakwil. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebabkan mentakwil. Demikian juga kata beliau, terkecualikan dari kekufuran tersebut, yaitu orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat setelah Rasulullah, dikarenakan mentakwil, ya, salah mentakwil. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum lam yukaffiruhum, dikarenakan para sahabat, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka, tidak mengkafirkannya. Jadi para sahabat itu tidak mengkafirkan orang-orang tersebut. Ya, makanya di sini maksudnya apa? Orang yang ya, jadi ini bukti ya, ini bukti bahwasanya orang yang salah mentakwil, orang yang salah mentakwil, salah dalam memahami Al-Qur'an atau hadis, selama itu tidak menafikan iman, selama itu tidak berkaitan dengan dua kalimat syahadat, maka orang ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Nah, itu maksudnya. Seperti siapa? Yang di sini al-bughat, yaitu para pemberontak. Kemudian wal khawarij, yaitu orang-orang khawarij. Walaupun memang tadi saya sudah menyebutkan ada sebagian dari khawarij itu yang memang orang yang memang benar-benar kafir. Ya. Demikian juga orang yang mengingkari kewajiban zakat. Jadi orang yang mengingkari kewajiban zakat itu juga tidak dikafirkan. Cuma ini ya perlu diketahui ya, mereka itu tidak tahu, memang ya, mereka itu tidak tahu bahwasanya zakat itu wajib. Itu loh. Ini beda kalau seumpamanya orang itu tahu bahwasanya zakat itu wajib, kemudian dia mengatakan bayar zakat tidak wajib. Ini beda hukumnya. Kalau dia tahu bahwa zakat wajib, kemudian dia mengatakan zakat tidak wajib, hukumnya keluar dari Islam ini. Hukumnya keluar dari Islam. Dan sekarang itu orang-orang mayoritas itu ya, mayoritas orang Islam tahu bahwasanya zakat itu wajib, mayoritas tahu itu. Cuma seandainya pada saat ini memang betul-betul ada orang yang tidak tahu bahwasanya zakat itu tidak wajib, betul-betul tidak tahu bahwasanya zakat itu wajib, memang ada itu, betul-betul tidak tahu dia kalau zakat itu wajib, ya hukumnya sama. Hukumnya sama, artinya apa? Tetap tidak dihukumi keluar dari Islam. Ya, paham ya, bisa dipahami itu ya. Cuma kalau saat ini ya mayoritas tahu zakat, bahwasanya zakat itu wajib, makanya orang yang seperti ini ya kalau mengingkari zakat pada zaman ini dihukumi keluar dari Islam. Ini gitu ya. Tapi seandainya, saya bilang, seandainya ada yang benar-benar nggak tahu itu, maka orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, bisa dipahami ya. Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan di
Nah, ini nanti selanjutnya ini beliau akan menyebutkan lagi nukul ataupun perkataan para ulama ya, yang menjelaskan seperti apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya ada beberapa pengecualian seperti itu. Ya, di sini tujuannya agar tidak ada orang yang mengingkari kita. Ya, kemudian mengira kita itu membawa ajaran baru, kan begitu. Kalau ada yang menuduh kita dengan seperti itu, kita kata ini loh dari kitab-kitab para ulama. Nah, mereka beliau-beliau ini mengatakan seperti yang kita katakan, artinya kita ya mengikuti mereka. Bukan kita buat-buat baru, bukan kita ngarang-ngarang tentang kejadian atau tentang masalah ini, tidak sama sekali. Itu fungsinya kita tahu itu nukul itu seperti itu. Makanya penting gitu ya. Ini saya sambil cerita, mungkin nanti ada yang tanya. Masyayikh itu, guru-guru kita itu sering bilang, penting kalau kita mau dakwah di suatu daerah semuanya. Kalau kita mau dakwah di suatu daerah, hendaknya bagus itu kalau kita mengetahui kitab-kitab para ulama di daerah itu. Itu udah, jadi kita cuma mau dakwah di daerah Sunda. Nanti apa, cari kitab-kitab ulama Sunda yang yang tertera di dalamnya bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah itu seperti ini. Dakwah ke orang Betawi. Nah, itu nanti cari kitab-kitab ulama Betawi yang menyebutkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau daerah-daerah lain, Jawa dan seterusnya, Sumatera, itu bagus seperti itu. Karena kalau kita buat kayak gitu, nanti kita langsung bilang kan ini loh keyakinannya ulama kita, ini keyakinan ulama Betawi, ini keyakinan ulama Sunda, ini keyakinannya ulama Sumatera. Nah, itu akan mendengar itu akan ternyata begini sebenarnya keyakinan ulama kita. Itu kan lebih aqwa lil qabul, jadi lebih kuat untuk masuk ke dalam hati orang yang kita ajarkan, begitu ya. Saya tidak mau masuk masalah ini dulu. Nah, memang pada saat ini itu khilafah belum ada. Itu khilafah belum ada. Khilafah itu belum, kita itu orang biasa kayak kita ini belum mampu untuk mendirikan khilafah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Ta'ala tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Kita belum mampu. Tapi ingat bahwasanya masalah khilafah itu adalah masalah kita. Maksudnya apa? Khilafah itu bagian dari Islam. Khilafah itu bagian dari Islam. Artinya apa ini? Saya ingin lebih spesifik kembali, lebih masuk lagi. Islam kita itu tidak boleh mencela khilafah. Begitu. Kita tidak boleh mencela khilafah. Cuma ini dia, jadi
khilafah kita ini, khilafah yang benar itu berbeda dengan khilafahnya orang yang menggempur-gemburkan sekarang itu. Hizbut Tahrir itu beda. Maksudnya sistemnya, dalamnya, aturannya itu diatur sedemikian rupa, dijelaskan oleh para ulama dan kitab-kitab fikih. Nah, bagaimana itu khilafah, siapa khalifah, apa syaratnya, kemudian nanti bagaimana itu dijelaskan semua. Yang sekarang itu tidak terpenuhi itu. Gitu. Bedanya Hizbul Ikhwan sama Hizbut Tahrir. Beda ya. Ya, pendirinya aja beda. Kalau Hizbul Ikhwan, kalau Hizbut Tahrir itu pendirinya Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani pendirinya. Kalau apa namanya Hizbul Ikhwan yang ada sekarang maksudnya ya, yang nyempal maksudnya ya, itu adalah Sayyid Qutb. Nah, itu bukan ya intinya lah yang nyempal lah, nggak terlalu lebar, itu adalah yang di prakarsai gitu lah ya bahasanya oleh Sayyid Qutb. Nah, begitu. Ya inti ajarannya itu memang beda, agak berbeda di situ inti ajarannya itu. Ya, insya Allah Taala ini apa namanya ada itu di buku terbitan Syahama itu membantah 3 golongan sesat, buku kecil itu, nggak tahu saya berapa harganya tapi kecil itu mungkin 5.000 mungkin harganya. Itu jadi baca itu. Tuh, jadi berbeda di situ nanti. Memang ada beberapa kesesatannya Hizbut Tahrir, ada beberapa juga kesesatannya Hizbul Ikhwan. Nah, Hizbul Ikhwan itu ya contohnya diantaranya ya ada dalam mereka itu takfir syumuli. Nah, pokoknya ada pengkafiran secara totalitas selain mereka. Itu ada di buku-bukunya Sayyid Qutb itu. Kalau Hizbut Tahrir yang ini yang nampak itu diantaranya apa? Mereka itu menghalalkan untuk apa namanya itu menghalalkan salaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan bukan istrinya dan bukan budaknya. Bahkan katanya kalau datang dari jalanan itu boleh itu nyium perempuan. Ini bukan mahramnya. Ini salah satu di antaranya. Masih banyak yang lainnya. Untuk ahlul adl, ya ahlul adl itu ya maksudnya ini ya ahlus sunnah maksudnya. Begitu. Maksud dengan ahlul adl di sini orang-orang yang moderat, orang yang moderat maksudnya ya ahlus sunnah. Nah, bisa difahami ya. Baik. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah Ta'ala kita kembali lanjutkan di malam Kamis berikutnya. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Mari kita tutup dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.